Berjumpa lagi dengan Kak Hotma dan Kak Laura. Di awal bulan Desember tanggal 4 kita akan beribadah secara online. Masih tetap ya Kak Laura ya. Iya, tapi pasti adik-adiknya sudah siap semuanya. Sudah akan kita mulai. Kita mau memuji Tuhan. Sudah sarapan kan? Sudah mandi dan sudah pakaian yang rapi. Kita mau memuji Tuhan. Kita sambut ucapan kita, selamat pagi Bapak. Mari Kak Laura. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan aku tiap hari. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Pimpin Tuhan ibadah kami ini. Amin. Iya. Kalau seandainya sudah kita mau mulai, pastinya kalau mau seru itu harus lompat-lompat itu Kak. Yang jongkok Kita, juga ya Kak? iya, ada jongkok-jongkoknya Kak. Nanti harus Adik-adiknya udah ngomong tuh, benar ya. Pintar semuanya. Udah siap kayaknya Kak Laura udah jongkok duluan. Padahal kita belum jongkok. ya, belum jongkok. Ayo jongkok semuanya. Yel-yel ya Kak? Iya Kak. Kita mau ya kelas balita anak Kristus. Yes. Maunya yesnya benar-benar semangat. Ulang Kak. Jongkok lagi. Kelas balita anak Kristus. Yes. Seru kan? Kalau sudah girang, sudah semangat, pasti lagu yang berikut ini buat adik-adik semakin semangat lagi. Kita mau nyanyi dengan musik. Kayak mana pujiannya? Mau ikut sama-sama? Pakai gerakan? Mari. Musik. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Mana gitarnya? Jeng 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 jeng
duduk semuanya. Iya, sudah rapi? Wah, tarik napasnya, dikeluarkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang rapi semua, tapi tetap menyanyi lagu firman Tuhan. Ku dengar. Siapa mau dengar firman Tuhan? Iya, semua mau dengar. Sambil kita nyanyikan lagu ini, kita akan siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Sambil bernyanyi ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan dan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, semuanya sudah siap ya. Kalau sudah siap, kakak Tasya mau ingetin dulu sama adik-adik, kalau ada yang masih makan, atau ada yang masih minum susu, atau ada yang masih nonton TV, boleh di skip dulu semuanya. Terus kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan yang kata si hari ini diambil dari ayat Amos 5 ayat 14. Ayatnya dari Amos 5 ayat 14. Karena adik-adik mungkin ada yang belum bisa membaca, nanti adik-adik boleh minta tolong sama mama atau papanya untuk dibacakan ayat Alkitabnya ya, dari Amos 5 ayat 14. Nah, adik-adik, sebelum kakak mau cerita panjang lebar nih ya, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik, siapa yang bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jahat? Wah, semuanya pasti bisa ya adik-adik. Adik-adik nanti boleh sebutkan di rumah waktu sama mama atau papa, kira-kira perbuatan yang baik itu seperti apa ya, terus perbuatan yang tidak baik itu seperti apa. Nah, kalau adik-adik mungkin ada yang belum tahu, kakak saya kasih tahu ya. Kalau perbuatan baik itu misalnya adik-adik di rumah mau membantu mama, misalnya mau bantu beres-beres mainan ketika adik-adik sudah selesai bermain, atau kalau ketika adik-adik berbuat salah, adik-adik mau meminta maaf. Nah, justru kebalikannya, kalau adik-adik melakukan hal yang tidak baik itu misalnya kalau kalian bermain terus mainannya diserakin aja, terus nggak dimasukin lagi ke tempatnya. Atau kalau adik-adik misalnya berbuat salah, adik-adik nggak mau minta maaf. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, adik-adik, karena tadi adik-adik sudah menjawab pertanyaan Kak Tasya yang pertama, Kak Tasya mau nanya lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa di sini yang pernah melihat mama atau papa atau opunya marah? Ada yang pernah? Atau mungkin mama atau papanya nggak pernah marah. Nah, adik-adik, selain mama, papa, atau orang-orang yang lebih tua dari kita, atau orang lain yang bisa marah, Tuhan itu juga bisa marah loh adik-adik. Hah, kenapa ya Kak Tasya kok Tuhan bisa marah? Padahal Tuhan baik. Iya, adik-adik, Tuhan itu memang baik adik-adik. Tapi kalau misalkan umat manusia berbuat yang tidak baik,
yang melanggar perintah Tuhan, Tuhan itu juga bisa marah adik-adik. Nah, Kakak Tasya hari ini mau bercerita tentang bangsa Israel. Siapa di sini adik-adik kelas balita yang pernah mendengar bangsa Israel? Wah, Kakak Tasya mau kasih tahu nih adik-adik, bangsa Israel itu zaman dulu terbagi ke dalam dua kerajaan. Ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, untuk kerajaan utara, mereka itu hidupnya sangat bahagia. Mereka itu memiliki uang yang banyak, terus juga bahan makanannya juga berlimpah. Kemudian mereka memiliki tentara yang sangat hebat adik-adik, mereka bisa mengalahkan seluruh musuh. Terus juga bangsa Israel yang ada di kerajaan utara itu sangat rajin beribadah, sama kayak adik-adik kelas balita, sangat rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin memberikan persembahan. Meskipun mereka itu hidupnya sangat bahagia, meskipun juga mereka memiliki tentara yang hebat-hebat, terus juga rajin beribadah, tapi ada hal yang membuat waktu itu Tuhan sangat marah kepada kerajaan utara bangsa Israel. Nah, yang membuat Tuhan marah itu adalah karena mereka memperlakukan orang-orang yang miskin itu sangat tidak baik adik-adik. Mereka tuh menjadikan orang-orang miskin itu menjadi budak. Budak itu hidupnya sangat susah. Mereka susah untuk mendapatkan makanan, mereka harus bekerja sangat berat adik-adik. Waktu itu hidupnya sangat tidak enak, jadinya Tuhan marah kenapa bangsa Israel di kerajaan utara itu menjadikan orang-orang miskin itu sebagai budak. Nah, Tuhan itu marah juga adik-adik karena selain bangsa Israel di kerajaan utara itu menjadikan orang-orang miskin sebagai budak, mereka tuh juga menjadikan orang-orang miskin itu hanya untuk mendapatkan uang adik-adik. Kan perbuatan itu sangat tidak baik. Perbuatan itu adalah perbuatan yang jahat. Nah, karena melihat hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel di kerajaan utara tersebut, Tuhan menjadi sangat marah. Nah, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, terus juga persembahan yang sudah mereka berikan untuk Tuhan juga Tuhan tidak mau terima karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, tapi adik-adik, meskipun Tuhan marah, Tuhan itu tetap sayang kepada bangsa Israel. Nah, karena Tuhan sayang, maka Tuhan mengutus seorang nabi bernama Nabi Amos. Namanya siapa? Nabi Amos. Nah, Nabi Amos diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel untuk kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amos mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu tidak senang dengan perbuatan mereka. Nah, terus Amos juga bilang bahwa nanti kerajaan mereka akan mengalami kehancuran. Terus juga tentara-tentara yang mereka miliki tadi yang hebat-hebat itu yang bisa mengalahkan semua musuh itu juga dibuat menjadi tentara yang lemah yang tidak bisa mengalahkan musuh. Terus juga harta kekayaan mereka juga nanti akan hilang. Terus Amos juga mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak mencerminkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Amos juga mengingatkan kepada bangsa Israel atas perbuatan yang mereka lakukan itu nanti ketika Tuhan datang, hari Tuhan datang itu akan menjadi hari penghukuman bagi mereka nih adik-adik. Selain Amos tadi mengingatkan kepada bangsa Israel terkait dengan hari datangnya Tuhan sebagai hari hukuman mereka, Amos mengingatkan kepada mereka nih adik-adik, kepada bangsa Israel di kerajaan utara untuk segera bertobat. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan mencari perlakuan yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang jahat supaya mereka itu tetap hidup. Nah, nanti Tuhan juga akan selalu menyertai mereka karena mereka sudah mau bertobat, sudah mengakui kesalahan mereka dan tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Dari Nats ini kita belajar nih, kakak Tasya, terus juga mungkin kakak sekolah minggu lain, adik-adik sekolah minggu juga belajar bahwa kita itu harus selalu mencari yang baik, bukan yang jahat. Kalau kakak Tasya selalu bilang, setiap kakak Tasya berfirman Tuhan, semua
perilaku adik-adik harus dengan jempolnya ke atas, bukan yang ke bawah. Supaya apa adik-adik? Supaya kita memperoleh kehidupan yang baik. Semoga Tuhan juga selalu menyertai kehidupan kita. Nah, segala sesuatu yang jahat itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu nggak senang sama anak-anak atau manusia yang selalu melakukan kejahatan. Tidak hanya melakukan loh adik-adik, tetapi juga memiliki pikiran yang jahat itu tidak disukai sama Tuhan. Karena Tuhan bisa mengetahui adik-adik mau melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Nah, makanya kita harus selalu memiliki pikiran yang baik, perilaku yang baik, dan juga perkataan yang baik agar kita tidak hanya menyakiti diri sendiri, tetapi juga tidak menyakiti orang lain. Nah, selain itu juga meskipun nih adik-adik rajin beribadah, rajin mengikuti sekolah minggu, mau sekolah minggu yang online atau misalkan abang atau kakaknya ada yang sekolah minggu offline, tetapi kalau adik-adik setiap harinya tidak melakukan perintah Tuhan, hal-hal yang disenangi sama Tuhan, ibadah adik-adik akan menjadi sia-sia. Nah, Tuhan juga itu tidak senang meskipun adik-adik mau selalu beribadah tanpa adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita juga harus selalu mengasihi teman kita, sesama kita, mungkin kakak atau abang yang ada di rumah, mengasihi mama papa, mengasihi opung, dan mengasihi semua orang. Adik-adik kita nggak boleh berbuat jahat kepada sesama kita. Nah, karena kita sebentar lagi mau merayakan Natal, kita mau merayakan Natal, kita harus menyambut Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang gembira adik-adik. Kita juga harus selalu memiliki iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai kehidupan kita. Nah, caranya gimana adik-adik agar Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita? Caranya adalah adik-adik tadi dengan melakukan hal yang baik, adik-adik rajin membaca Alkitab, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan tentang apapun yang adik-adik butuhkan, adik-adik apa yang adik-adik rasakan, dan juga apa yang ingin adik-adik sampaikan. Misalnya adik-adik mau mengucap syukur kepada Tuhan karena misalnya adik-adik hari ini kita bisa makan, kita bisa minum, kita masih mempunyai rumah dan sebagainya. Gitu ya adik-adik. Oke, cerita kakak Tasya sudah selesai. Kita mau aktivitas, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu mencari kebenaran Tuhan dan menjauhkan hal-hal yang jahat. Tuhan yang berkati kehidupan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, hari ini aktivitasnya kakak Tasya mau memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari Amos 5 ayat 14a. Amos 5 ayat 14a. Bunyinya begini: carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Oke, gampang ya adik-adik ya. Berarti semuanya sudah bisa mengerjakan aktivitasnya. Nah, aktivitasnya jangan lupa dikumpulkan ke link yang sudah disiapkan oleh kakak sekolah minggu di grup orang tua sampai jam 3 sore. Jangan lebih dari itu ya adik-adik agar kakaknya bisa melakukan pengecekan. Oke adik-adik, firman Tuhan dan aktivitasnya sudah selesai. Shalom. Bagaimana tadi firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu? Ya, pastinya bagus sekali. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan aktivitasnya. Ditunggu sampai jam 3 sore ya Pak Laura ya. Wah, kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik untuk merespon firman Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan tadi yang disampaikan kakak sekolah minggu. Kakak mau ingatkan lagi melalui pujian ini
mata Tuhan melihat. Sambil mengumpulkan persembahan, jangan lupa boleh di barcode yang ada di sini ditransfer atau di celengan yang sudah diberikan kakak sekolah minggu. Mari kakak, kita menyanyi lagu pujian persembahan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya. Nah, kesempatan sekarang ada pengumuman nih, dua adik-adik. Yang pertama, celengan yang diberikan itu nanti dikumpulkan, ya, akan diumumkan nanti di WA grup kapan dikembalikan ke gereja, dikumpulkan kepada kakak sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik, kita mau Natalan, tapi kan karena adik-adik masih secara online, tetap aja kita Natalannya melalui YouTube. Jadi ada link nanti yang akan dibagikan kepada mama papa. Jadi adik-adik bisa melihat semua kakak-kakaknya yang ada di sekolah minggu, khususnya yang kelas 1-2 ada di gereja tampil. Tapi untuk adik-adik yang kelas kecil belum bisa Kak Laura, karena masih kecil dan belum dapat vaksin kan. Tapi nanti kalau sudah besar, kalau sudah dapat vaksin, pasti kita bisa ketemu lagi kalau acara-acara selanjutnya. YouTube-nya YouTube HKBP ya adik-adik. Jangan lupa tanggal 10 Desember jam 1 siang. Ya. Jangan lupa adik-adik ya. Nanti kita ketemu di sana, pasti melihat teman-teman kakak sekolah minggu dan siapapun yang tampil. Adik-adik juga ada tampil. Oke? Kita akhiri sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa. Kita berdoa dulu ya. Kak Hatma sampai lupa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus berkati kami agar minggu depan masih dapat beribadah bersama-sama. Ampunkan Tuhan untuk dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di waktu dan kesempatan yang berbeda dengan guru yang berbeda juga.